mulai ibadah Natal Sekolah Kristen Calvin dan Sekolah Kristen Logos pagi ini. Sebelumnya, Bu Feni mau ajak anak-anak untuk duduk dengan baik. Tadi Bu Rita sudah ajak ya, kita untuk duduk dengan baik ya. Duduknya yang tegak supaya nanti waktu puji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, kita bisa kasih suara kita yang paling baik buat Tuhan. Ya, Bu Feni juga mau ajak anak-anak nyalakan kameranya. Bu Feni pengen lihat mukanya anak-anak semuanya yang ada di sini. Ya, oke. Ada beberapa anak yang belum nyalakan kameranya. Nih, Bu Feni, kalau misalnya internetnya baik di rumah, maka ayo Bu Feni ajak anak-anak nyalakan kameranya. Biar kita sama-sama saling mengenal satu sama lain, saling dukung waktu kita duduk dan beribadah ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih Shane, terima kasih oke. Iya, terima kasih Hana. Hana kasih tahu di grup chat ya kalau Hana tidak bisa nyalakan kamera. Anak-anak yang lain kalau bisa nyalakan kamera, ayo Bu Feni ajak anak-anak nyalakan kameranya. Ya, baik. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena di masa seperti ini kita semua boleh masih merayakan Natal lewat Zoom. Ya, bersyukurnya lagi adik-adik tahu nggak kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman kita yang juga dari luar kota. Ya, jadi ada teman-teman yang tulisannya SKC itu teman-teman yang berasal dari sekolah Kristen Calvin yang di Jakarta. Ya, sedangkan teman-teman yang ada tulisannya SKL itu teman-teman yang berada di sekolah Kristen Logos di Surabaya. Sungguh mengucap syukur ya kalau hari ini dua sekolah ini, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Surabaya, boleh sama-sama rayakan Natal lewat Zoom ini. Ya, oke. Keisha angkat tangan. Kenapa Keisha? SKL waktu sekolah minggu aku sometimes ke situ. Aku apa? Waktu sekolah minggu aku itu sometimes itu ke SKL. Oh, ke SKC ya? Ke SKC ya sometimes ya? Ya, oke. Wah, mungkin bisa sudah kenal ya beberapa temannya ya, Keisha ya. Oke. Aku pernah kelihatan di situ. Iya, ada Anelis juga. Anelis mau bilang apa, Anelis? Adik Keisha kok tidak memiliki nama sekolahnya? Oh iya, adik Keisha kenapa enggak ya? Keisha, oke, ini Bu Feni juga mau ingatkan. Ayo, anak-anak yang lain yang belum rename, coba rename namanya, adik-adik. Jadi, anak-anak coba rename-nya caranya begini. Nama sekolah, SKL atau SKC, lalu strip, ada kelasnya, lalu ada nama kamu siapa. Ya, nama kamu siapa. Jadi seperti kalau misalnya kamu lihat Kak Anelis, ada Kak Billy juga di sini. Seperti itu ya. Oke, Billy. Billy ya yang terakhir ya. Kak Bu Feni boleh dengar dari Billy. Billy mau bicara apa Billy? Oh, internetnya Billy nggak stabil. Iya. Enggak, oke. Maksudnya aku kasih namanya SKC apa? Oke, internetnya Billy tidak stabil. Oke, Billy, nggak apa-apa. Billy kalau misalnya internetnya nggak stabil, Billy bisa tidak perlu pakai background. Itu salah satu caranya, ya, supaya lebih ringan. Jadi nggak perlu pakai virtual background supaya lebih ringan. Tapi kalau masih baik, maka nggak apa-apa. Bu Feni berharap Billy bisa tetap ikuti ibadah dengan baik, ya. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih anak-anak, terima kasih juga guru-guru sudah membuka kamera ya, dengan mengusahakan dengan baik. Mari kita bersama-sama mulai ibadah ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bu Feni ajak setiap anak-anak yang ada di sini, setiap bapak dan ibu guru, kita mengambil waktu teduh, kita minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan di Natal hari ini. Kita minta Tuhan tolong
untuk koneksi internet supaya baik, ya. Lalu berikan setiap kita yang ada di sini telinga dan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengan sikap hormat berdoa di hadapan Tuhan. Lalu minta kesediaan Bu Happy untuk membuka ibadah Natal hari ini dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih di dalam anugerah-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami tahun 2021, di tengah-tengah pandemi, boleh merayakan Natal sekalipun dalam virtual. Kami memuji, memuliakan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu di dalam ibadah Natal, Sekolah Kristen Calvin, Sekolah Kristen Logos, kelas 1, 2, dan 3 SD pada hari ini. Kami menyerahkan semua guru yang melayani, menyerahkan semua anak-anak yang hadir dalam ibadah Natal ini. Bahkan mungkin ada tamu yang kami undang untuk hadir, kami semua yang sudah ada di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan berikan berkat rohani kepada kami agar ibadah Natal ini boleh kami nikmati di dalam anugerah Tuhan, dan dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, sertai dan pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari setiap kita bersama-sama kita mau bangkit berdiri, karena kita akan bersama-sama memujikan Joy to the world. Sukacita itu telah datang ke dalam dunia ini dan memberikan kepada kita keselamatan bagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Bersama-sama kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Joy to the world. Baik. Belum itu share komputer sound. Iya, Bu Miss Rina belum ada sound-nya ya. Share dulu ya Bu, saya cancel. Oke, baik. Miss, Iya. itu kenapa Tunggu. double there? Oke. Oke, sebentar ya. Baik, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Joy to the World, The Lord is Come, karena Allah yang begitu mulia itu mau datang ke dalam dunia ini. Joy to the World.
Puji Tuhan, anak-anak boleh duduk kembali. Di momen Natal hari ini, Bu Feni juga mau ajak anak-anak bersama-sama berdoa untuk kerajaan Allah di dalam dunia ini. Anak-anak bersyukur ya, di masa-masa seperti ini, anak-anak masih bisa menikmati Natal dan merayakan Natal bersama. Nah, Bu Feni mau ajak anak-anak berdoa untuk dua hal, untuk dua pokok doa. Pokok doanya apa saja? Yang pertama, Bu Feni ajak anak-anak berdoa untuk setiap gereja dan sekolah Kristen yang merayakan Natal. Kiranya Tuhan dimuliakan dan setiap orang dibawa hidup semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Bu Feni mau ajak anak-anak berdoa untuk anak-anak yang saat ini mungkin sedang kesulitan ikut ibadah Natal. Bisa jadi mereka mungkin sakit, bisa jadi mungkin mereka sedih, tapi kita doakan agar Tuhan tetap memberikan kepada iman dan terus jaga hidup mereka. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini ya. Anak-anak boleh unmute, lalu kita doakan sama-sama. Anak-anak boleh membuka suara dengan dalam doa, lalu nanti Bu Feni akan tutup doa syafaat hari ini. Mari anak-anak kita tutup mata, lipat tangan, mari kita doakan untuk ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai setiap kami boleh beribadah. Tuhan, hari ini kami mengingat untuk setiap gereja-gereja, sekolah minggu, sekolah-sekolah Kristen yang juga merayakan Natal di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati mereka ya, Tuhan jagai, Tuhan berikan kepada mereka firman yang sejati, yang membawa mereka kembali hidup dekat dengan Tuhan, yang mengajak setiap orang-orang untuk mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut Natal di tahun ini. Bisa jadi mereka mungkin tidak punya alat untuk ikut, untuk lihat internet dan yang lainnya. Mungkin juga mereka sedang sakit, mungkin juga ada tempat-tempat yang terkena bencana, banjir, dan yang lainnya. Ada juga orang-orang yang sedih. Kiranya Tuhan yang terus pelihara dan jagai mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu yang mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong kami, biarlah di dalam hidup kami selalu mengingat orang-orang lain, kami mengingat pekerjaan Tuhan, dan kami mau mendoakan orang-orang lain kepada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dan Allah kami yang mau datang ke dalam dunia ini. Kami berdoa. Amin. Sekarang, Bu Feni mau ajak kita untuk sama-sama menikmati satu pujian yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita dari Sekolah Kristen Calvin. Mari kita dengarkan pujian Natal dari Sekolah Kristen Calvin. Tell the world
The baby is born. Ya, Kristus sang bayi itu telah lahir. Dia rela meninggalkan surga yang begitu mulia untuk datang ke dalam dunia yang begitu hina, anak-anak. Bagaimana dengan kita semua? Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk kamu dan untuk saya. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita memberikan hati kita untuk menyambutnya? Mari anak-anak, Bu Feni ajak kita sama-sama menyanyikan lagu Kau Telah Tinggalkan Surga Mulia. Lalu kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu Krisi Martinez. Tahta di surga engkau tinggalkan, karunia selamatkan aku. Tapi tak duga seluruh Betlehem tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Indah dan merdu nyanyian di surga memuji kemuliaan-Mu. Rendahkan diri, tanggung sengsara, palungan tempat lahir-Mu. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Selamat pagi anak-anak, ibu-ibu dan bapak guru yang ada di sini. Terima kasih Bu Feni yang sudah memimpin kita di dalam pujian hari ini. Anak-anak, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, pada saat merenungkan firman Tuhan, bagaimana sikapnya? Kita tidak boleh main-main lagi, ya. Tangan kita tidak boleh pegang apa-apa untuk dimainkan. Dan perhatian kita harus betul-betul kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, maka sekarang Ibu mau mengajak kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau minta tolong kepada Tuhan. Untuk Tuhan, tolong kita bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ibu akan pimpin doa kita sama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyanyikan pujian yang indah-indah memuji Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dari surga turun ke dalam dunia. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mau mengingat kenapa kami merayakan Natal setiap tahunnya. Tuhan, tolong Ibu Guru yang akan menceritakan firman Tuhan, dan juga tolong semua yang mendengar, agar kami semua bisa sama-sama rendah hati belajar firman Tuhan di hadapan Tuhan. Dan sama-sama dari dalam hati kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita hari ini kumpul di Zoom. Mau ngapain? Ini merayakan kebaktian Natal ya. Kita mau merayakan, kita tahu Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi anak-anak, kalau kamu merayakan Natal, kamu merayakan biasa dengan apa? Yang paling pertama ya, waktu Ibu Krisi jalan-jalan di sekitar rumah-rumah di sini, kalau mau merayakan Natal, tanda-tanda yang pertama adalah ini, apa ini? Pohon Natal. Ya, jadi dari minggu lalu dan minggu-minggu lalunya lagi, wah, di rumah-rumah itu sudah banyak orang-orang mulai pasang pohon Natal. Bahkan ada yang pohon Natalnya ditaruh di halaman rumahnya. Ada pohon betul-betulan, terus dia hias sampai bagus. Ya, jadi semua orang bisa lihat, wah, pohon Natal, berarti sudah mau Natal. Ya, apalagi sih yang biasa kita
lakukan ya? Apa sih yang biasa kita persiapkan waktu kita mau merayakan Natal ya? Dari SKL ya, sudah raise hand. Velof mau jawab apa? Boleh di-unmute ya. Velof Elementary One. Siapin kartu. Siapin kartu ya untuk teman-teman ya, atau untuk papa mama atau anggota keluarga yang lain. Terima kasih Velof. Coba Ibu mau tanya Ralph, apa yang Ralph persiapkan untuk Natal? Aku pernah lihat Natal itu biasanya kalau di video biasanya ada disiapin kayak kaos kaki di tempat mau bakar api. Oh, kalau misalnya lihat di gambar-gambar, ada kaos kaki digantung di atas tempat perapian. Kalau kita nggak punya tempat perapian ya, cuaca sudah terlalu panas, tambah api lagi bisa meleleh semuanya. Nah, tapi ada lagi yang pasti disiapkan ya. Mungkin yang lain yang sudah raise hand, Ibu nggak bisa minta tanya satu-satu ya, karena waktu kita terbatas. Jadi Ibu akan Kaos kaki itu kayak gini, yang di backgroundku ini. Iya, ya, seperti yang di kartu Natal ada, ya, yang di background teman kamu nih juga ada, ya. Nah, biasa memang itu dekorasi, ya, anak-anak. Jadi waktu Natal orang sudah mempersiapkan. Wah, kalau kita mau merayakan Natal di sekolah ada dekorasi Natal. Merayakan Natal di rumah juga biasa kadang-kadang ada yang kasih dekorasi Natal. Nah, lalu anak-anak yang biasa dapat hadiah dari orang tuanya atau yang biasa ikut acara Natal senang sekali karena apa? Bisa dapat baju baru ya, baju yang tahun lalu nggak ada, tahun ini ada ya, dan boleh pilih baju yang bagus-bagus. Walaupun mungkin tidak semua anak ya dapat baju baru, tapi kalau yang dapat baju baru, wah senang sekali. Ini nanti aku pakai ke gereja ya, kasih lihat ke teman-teman, kasih lihat ke orang-orang, bajuku baru dan bagus. Anak-anak yang lain ada yang senang sekali karena apa? Dapat hadiah. Ya, kalau misalnya Natal aku bisa dapat hadiah. Mungkin juga sih ada yang tidak dapat. Ya, tapi kalau yang dapat senangnya luar biasa. Lalu yang terakhir, ya, anak-anak yang menunggu-nunggu hal ini. Ya, biasa kalau ke sekolah minggu yang ditunggu apa? Wah, dapat goodie bag ya, isinya bisa ada susu, ada roti. Wah, sekarang kalau misalnya pandemi, sekolah minggunya online, nggak dapat goodie bag, sedih juga ya. Nah, ini kalau misalnya Ibu masih kecil dulu, yang Ibu ingat yang kayak begini-begini nih ya, kalau Natal bisa ada pohon Natal, ada dekorasi Natal, terus Mama beliin baju baru, walaupun nggak dapat hadiah, baju baru itu juga hadiah. Lalu kalau ke sekolah minggu atau ke sekolah perayaan Natal, wah dapat goodie bag, banyak sekali isinya. Nah, tapi anak-anak, ini semua ya, semua pohon Natal, dekorasi, hadiah, goodie bag, itu buat apa sih sebenarnya? Ya, apa yang dirayakan? Nah, kita hari ini mau memikirkan hal itu. Ya, apa yang kita rayakan sebenarnya waktu Natal? Anak-anak, jawabannya apa sih? Petunjuknya itu ada di tema yang hari ini kita sedang pakai ya. Apa? Coba. Shalom. Tuhan lahir. Tuhan lahir ya. Terus ada satu kata nih di dalam tema yang kita pakai. Ya, itu petunjuknya. Kita rayakan itu. Apa itu? Coba analis. Yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Hillary Carmel Siswanto menjawab apa? Mengingat kasih sayang Tuhan sampai sekarang. Mengingat kasih sayang Tuhan sampai sekarang. Wah, jawaban teman-teman bagus-bagus sekali ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, tapi hari ini jawabannya semuanya benar ya. Tapi hari ini kita akan mengingat satu hal, yaitu tema yang kita pakai nih. Anak-anak yang sudah bisa baca, boleh nggak ada satu yang bacakan untuk Ibu Krisi? Tema kita apa sih? Coba kita minta Kimberly, anak kelas 1. Ya, Kimberly. Tuhan melawat umatnya.
Ya, terima kasih Kimberly. Tuhan melawat umatnya. Tuhan melawat umatnya. Apa ya artinya melawat? Wah, ini mungkin kata yang baru loh untuk anak-anak. Melawat. Artinya apa ya? Merawat kali. Bukan anak-anak, ini bukan merawat, melawat. Nah, melawat artinya mengunjungi atau menjenguk. Ya, contohnya kalau opa atau oma kamu lagi sakit, nah kamu waktu menjenguk opa atau oma kamu yang lagi sakit itu namanya melawat, ya. Atau kamu mengunjungi teman kamu yang rumahnya jauh sekali, ya jauhnya sampai lain kota. Misalnya kamu yang di Surabaya mengunjungi teman kamu yang di Jakarta, atau teman yang di Jakarta mengunjungi teman yang di Surabaya. Nah, itu namanya melawat. Nah, jadi melawat, mengunjungi atau menjenguk. Kadang-kadang orang yang dikunjungi keadaannya mungkin sedang tidak baik. Misalnya dia sedang sakit atau dia sedang susah. Nah, itu namanya melawat. Nah, Tuhan juga melawat manusia loh. Ya, anak-anak kalau baca di Alkitab, wah, Tuhan itu sering sekali melawat manusia. Dan waktu Tuhan melawat manusia, manusia bagaimana? Kadang-kadang manusia senang sekali, tapi kadang-kadang takut sekali. Ada juga yang gak peduli, ya, gak peduli. Tuhan mau datang, Tuhan tidak. Nah, jadi kita lihat ada 3 respon seperti ini waktu Tuhan melawat manusia. Nah, kita lihat yang pertama, ya, kenapa sih kok manusia bisa senang waktu Tuhan melawat? Tuhan melawat kadang-kadang seram loh. Ya, Tuhan bisa datang bukan dengan sukacita, bawa hadiah atau berkat untuk manusia. Kadang-kadang Tuhan datang, bawanya hukuman. Wah, itu seram sekali. Tapi kadang-kadang Tuhan juga datang membawa apa? Membawa berkat, membawa pertolongan, membawa keselamatan. Nah, makanya, wah, manusia bersukacita. Kenapa? Karena mereka sedang susah. Ya, mereka sedang sengsara, mereka sedang sedih, mereka sedang takut, mereka perlu sekali ada yang menolong. Maka waktu Tuhan datang dari surga, mengunjungi mereka, membawa pertolongan, wah mereka bersukacita. Nah, contohnya ya, ini orang yang sedang susah, ketika Tuhan tolong, wah dia langsung memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Salah satu contohnya kita lihat orang Israel, ya, orang Israel sekarang disebut orang Yahudi. Mereka pernah bersukacita dan sampai hari ini masih memperingati, ya, hari di mana Tuhan melawat mereka, mereka rayakan, mereka bikin festival, ya, di jalan-jalan. Mereka ada yang pakai baju-baju baju-baju bagus, ya mirip seperti orang yang sedang rayakan Natal juga, baju-baju bagus ya di jalan-jalan. Mereka bikin boneka-boneka, hiasan-hiasan, terus mereka bikin itu apa tuh namanya, bingkisan isinya makanan-makanan yang enak-enak, kirim ke keluarganya, ya mirip Natal sekali. Terus mereka juga bikin kue-kue dan mereka pakai kostum. Nah, ini orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Orang Yahudi rayakan ini, namanya Hari Raya Purim. Ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar boleh angkat tangan? Wah, sama sekali nggak ada yang pernah dengar. Bukannya Hari Raya Pondok Daun ya? Beda lagi ya, ini Hari Raya Purim. Karena Hari Raya ini memperingati sesuatu yang sangat spesial. Satu peristiwa di dalam seluruh kehidupannya orang Israel, di mana Tuhan melawat orang Israel. Dan mereka ingat ini, ya terus-menerus sampai hari ini. Mungkin ada orang-orang Yahudi yang sekarang juga sudah lupa. Wah, tapi ini hari yang penting untuk mereka. Nah, kenapa ini diperingati? Ini memperingati satu peristiwa yang anak-anak pasti udah pernah dengar ceritanya, yaitu cerita tentang Ratu Ester. Ya. Nah, pur itu artinya dadu. Kamu pernah main monopoli? Kamu pernah main ular tangga? Pasti tahu namanya dadu. Ya, dadu itu kalau dilempar bisa keluar angkanya, ya. Nah, dadu zaman dulu juga mirip
dilempar bisa keluar angkanya. Tapi bentuknya mungkin beda ya sama hari ini. Nah, dadu ini dilempar, tapi oleh siapa? Nah, kita dengar ceritanya sebentar ya. Jadi, Ratu Ester itu adalah seorang Yahudi, tapi dia diam-diam, dia nggak mau kasih tahu orang kalau dia Yahudi. Ya, dia dipilih sama Raja Ahasiweros untuk jadi ratunya yang baru, masuk ke dalam istananya. Wah, dilayani. Ya, namanya ratu dilayani, dan raja itu sangat sayang sekali sama Ratu Ester. Tapi di luar istana apa yang terjadi? Di luar istana ada satu orang namanya Haman, dia itu orang kepercayaannya raja, orang penting. Dia sadar dia orang penting, maka waktu dia jalan orang harus apa? Orang harus tunduk, ya hormat sama dia. Wah, Bapak Haman begitu. Tapi ada satu orang Yahudi yang gak mau, ya, saya menyembahnya hanya Tuhan, tidak menyembah manusia. Namanya siapa? Namanya Benjamin, siapa namanya? Tahu namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Mordekai. Ya, pintar sekali, Mordekai. Dan Mordekai ini karena tidak mau menyembah, bikin Haman marah. Hah, orang sombong, padahal dia yang sombong, ya. Orang itu harus dimatikan, tapi bukan cuma dia saja yang dimatikan. Semua orang-orang yang sama kayak dia, yaitu orang Israel, itu harus dimatikan. Maka Haman, si orang penting ini, ngomong sama Raja Ahasiweros. Raja, itu ada satu bangsa yang sangat berbahaya, namanya bangsa Israel. Dan itu harus dimusnahkan. Nah, Raja Ahasiweros tidak tahu, tidak kenal, ya, tidak peduli sama orang-orang Israel. Maka Raja Ahasiweros bilang, oke, apa yang kamu mau lakukan? Lalu Haman bilang, kita akan tentukan satu hari di mana prajurit-prajurit raja itu akan membunuh semua orang Israel. Wah, jahat ya, jahat sekali. Dan akhirnya Haman lempar dadu. Untuk apa? Menentukan hari apa, bulan apa, di mana orang Yahudi itu akan dimatikan. Dan kemudian setelah dia lempar dadu, dia tulis surat peraturan perundang-undangan, dan kemudian capnya raja nempel di sana. Dan ini berarti apa? Ini adalah satu hukum yang tidak bisa dibatalkan. Bahwa pada hari itu, bulan itu, orang Israel, orang Yahudi, semua akan dibunuh dan dimatikan. Wah, waktu orang Israel, orang Yahudi ya dengar cerita ini, dengar peraturan ini, semua langsung nangis. Bagaimana tidak menangis? Ya ampun ya, aku pasti mati. Bagaimana kalau kamu dengar satu hari ya, anak-anak pada tanggal 30 Desember, kamu dan semua keluargamu akan dibunuh. Bagaimana perasaannya? Takut tidak? Wah, takut sekali. Lari, mau lari tapi tidak tahu mau lari kemana. Waktu itu, kerajaan Persia luas sekali. Semua daerah yang kita tahu itu adalah kekuasaannya kerajaan si Raja Ahasiweros. Kamu mau lari ke kota itu, di situ ada prajuritnya Raja Ahasiweros. Mau lari ke kota itu, di situ juga ada prajurit Raja Ahasiweros. Aduh, bagaimana? Tidak bisa lari kemana-mana. Maka Mordekai waktu dengar dia juga sangat sedih sekali. Ya, dia berdoa, dia berpuasa, lalu dia ingat ada Ratu Ester di dalam istana. Dia cepat-cepat tulis surat kepada Ratu Ester, lalu minta ketemu, dan dia mau kasih tahu Ratu Ester bahwa ada peraturan yang mengerikan ini. Kalau orang-orang Israel sebangsanya Ratu Ester sebentar lagi akan dibunuh. Nah, lalu Ratu Ester di dalam pemeliharaan Tuhan, Ratu Ester memberanikan diri. Wah, ketemu raja waktu itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau raja lagi tidak senang, terus kamu mau ketemu raja, wah, raja bisa marah lalu hukum mati kamu. Jadi ini tidak sama seperti kamu ketemu sama guru. Kadang-kadang ketemu sama guru sudah takut loh, ya, takut dimarahin. Wah, tapi ketemu sama Raja Ahasiweros lebih menakutkan. Karena apa? Kamu ketemu raja lagi marah, prajurit, hukum mati orang ini. Wah, kamu langsung mati, belum sempat ngomong apa-apa. Jadi ini mengerikan. Maka
di dalam pemeliharaan Tuhan. Ratu Ester punya keberanian. Ratu Ester bilang, aduh kalau aku harus mati, gak apa-apa lah aku mati. Dia ketemu sama raja. Lalu kemudian dia undang raja makan, dan di dalam undangannya ada si Haman juga, ya. Mereka makan sampai 2 kali loh. Raja Ester Haman. Raja Ester Haman. 2 kali mereka makan sama-sama. Dan di dalam undangan makan yang kedua, Ratu Ester langsung bilang, Raja tahu tidak, ada yang berusaha membunuh aku. Wah, Raja langsung kaget. Siapa? Siapa yang berani mau membunuh ratu kesayangan saya? Mana orangnya? Ester langsung tunjuk, ini orangnya, si Haman. Ya, karena Haman mau membunuh semua orang Yahudi. Di dalamnya termasuk Ester dong. Nah, maka si Haman waktu dengar seperti itu langsung kaget. Ya, raja yang begitu marah keluar. Dan waktu raja keluar, Haman nyembah-nyembah, aduh Ratu Ester, jangan begitu. Wah, waktu raja masuk, lihat Haman lagi pegang-pegang Ratu Ester, makin marah. Lalu raja menyuruh prajurit, tangkap si Haman. Haman langsung dihukum mati. Nah, di dalam cerita ini anak-anak, ya, walaupun nama Tuhan tidak muncul, tapi di dalam setiap peristiwanya, itu Tuhan yang memelihara. Bagaimana Ester bisa jadi ratu, ya, bagaimana Ester bisa punya keberanian, bagaimana Tuhan bisa menggerakkan hatinya raja untuk bisa bertindak dengan benar, dan bahkan setelah itu raja tergerak untuk menjadikan Mordekai orang penting dalam kerajaan, menjadikan Ratu Ester orang penting dalam kerajaan, sehingga mereka bisa bikin peraturan yang baru. Hari itu, bulan itu, waktu prajurit Raja Ahasiweros mau bunuhin orang Yahudi boleh melawan kembali. Wah, peraturan ini membuat orang Yahudi tadinya mereka ngeri, tadinya mereka putus asa, aduh aku pasti mati, anak-anakku yang lucu-lucu ini pasti mati. Sekarang aku bisa melawan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melawat umatnya. Memberikan pertolongan melalui siapa? Melalui Ester, melalui Mordekai. Dan mereka hari itu tidak ada yang mati. Mereka malah bersuka cita, mereka bergembira. Karena apa? Karena Tuhan melawat umatnya, memberikan pertolongan melalui orang-orang seperti Mordekai, melalui orang-orang seperti Ester. Dan hari ini pun orang Yahudi masih merayakannya, ya, sebagian, walaupun ada juga yang lupa, ya. Tapi ini satu peristiwa yang buat mereka sangat penting. Kenapa? Karena mereka dari tadinya sudah pasti mati, sekarang mereka bisa hidup, ya. Tadinya mereka sebenarnya tinggal tunggu dibunuh, sekarang mereka bisa merayakan, bersuka cita. Karena apa? Karena sekali lagi Tuhan melawat umatnya. Tuhan mengunjungi manusia, melihat, wah, manusia sangat susah, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya. Nah, tapi tadi ya, Ibu bilang, Tuhan juga bisa melawat umatnya dalam amarah, bukan kasih pertolongan, tapi kasih hukuman. Nah, orang Israel itu sangat nakal ya, anak-anak kalau baca ceritanya di Alkitab, aduh, ya bolak-balik orang Israel sebentar nyembah Tuhan, sebentar nyembah dewa. Wah, bikin Tuhan marah luar biasa. Maka Tuhan waktu itu orang Israel sudah bikin ya bait Allah yang bagus-bagus, tapi percuma. Kenapa? Karena hatinya orang Israel bukan menyembah Tuhan. Jadi walaupun gedung bait Allah bagusnya seperti ini, buat Tuhan ini tidak ada artinya. Buat Tuhan ini sampah. Maka Tuhan menghancurkan bait Allah. Karena apa? Karena orang Israel bukan mau menyembah Tuhan. Maka buat Tuhan tidak, ya, Tuhan tidak mau menerima ibadah orang Israel yang kosong, yang hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Maka satu kali Tuhan marah, Tuhan hancurkan bait Allah sehingga akhirnya cuma tinggal sisa satu tembok. Ya. Nah, tembok ini pun bukan tembok bait Allah yang
asli ya, bukan tembok yang itu semuanya sudah hancur. Ini adalah satu tembok di mana orang Israel sekarang, orang Yahudi sekarang menangis dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta pengampunan Tuhan. Kasihan sekali. Karena orang Yahudi tidak mendengar satu berita yang tidak menerima, ya, bukan tidak mendengar, mereka sebenarnya dengar, tapi mereka tidak terima satu berita yang sangat membahagiakan, yaitu satu peristiwa yang jauh lebih besar daripada peristiwanya si Esther, di mana Tuhan melawat umatnya. Dan kali ini Tuhan melawat umatnya bukan hanya memberikan pertolongan saja, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Nah, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal karena apa? Karena manusia sudah berada dalam satu kondisi yang sangat parah. Nah, kondisi apa? Ada di Roma 3 ayat 23. Ya, Evelyn boleh tolong bacakan ayat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Betul. Terima kasih Evelyn. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini keadaan yang sangat parah anak-anak. Karena apa? Nah, ini ayat berikutnya yang kita harus ingat. Ya, Ibu minta Jesselyn boleh baca. Sebab upah dosa ialah maut. Oke, terima kasih Jesselyn. Ya, ini sangat mengerikan loh. Karena apa? Artinya semua manusia itu pasti mati. Loh, Ibu Krisi kan memang semua orang pasti mati. Tapi ini bukan mati sembarangan anak-anak. Ini adalah mati selama-lamanya. Artinya kita akan berada di dalam hukuman Allah selama-lamanya. Wah, anak-anak mungkin nggak pernah merasakan dihukum sama guru, disuruh berdiri 1 jam. Karena kita selama ini kebanyakan online. Tapi kalau misalnya kamu dihukum sama papa mama, enak tidak? Ya tidak enak. Kalau hukumannya panjang bagaimana? Ya makin tidak enak. Hukumannya sepanjang hari bagaimana? Aduh, ya ini bukan hukuman sepanjang hari lagi. Ini adalah hukuman selama-lamanya. Wah, ini keadaan yang sangat parah. Maka 1 hari setelah semua hukuman ini dinyatakan oleh Tuhan dan manusia sudah sangat sedih, manusia sudah sangat takut, mereka berharap, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni kami. Tuhan diam, Tuhan nggak mau ngomong. Sampai 1 kali lewat Imam Zakaria, Tuhan memberikan firman Tuhan. Firman Tuhannya berbunyi seperti ini. Ya, Ibu mau minta Billy bacakan ayat ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan membawa kelepasan baginya. Oke, terima kasih Billy. Ya, Lukas 1 ayat 68 mencatat, ini adalah firman Tuhan. Setelah lama Tuhan diam, Tuhan nggak mau kasih pengampunan untuk umatnya, tiba-tiba Tuhan kasih ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya, mengunjungi umatnya, dan membawa kelepasan baginya. Ini menjadi sukacita buat semua orang yang tadinya sedih, yang tadinya susah. Karena apa? Karena Tuhan marah sama mereka, karena dosa-dosa mereka. Tapi melawat umatnya bagaimana ya? Membawa kelepasannya bagaimana ya? Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan, yaitu Tuhan menjanjikan lahirnya seorang juru selamat. Nah, sekarang anak-anak ngerti ya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu penting bukan karena nanti kita bisa bikin hias-hiasan pohon Natal, bukan karena nanti kita bisa bikin kartu-kartu, ya, bukan juga karena nanti kita bisa dapat goodie bag, tapi karena apa? Karena tadinya manusia susah, tadinya manusia sengsara, sekarang Tuhan datang bukan dengan marah, ya, bukan dengan hukuman, tapi Tuhan datang dengan apa? Membawa kelepasan, membawa pengampunan. Lewat apa? Lewat Tuhan sendiri yang jadi manusia dan menjadi seorang bayi yang kecil, ya, yang
lemah sama seperti kita semua. Dan kemudian bayi ini juga lahir bukan dalam keadaan yang mewah-mewah, yang hebat-hebat, tapi lahir dalam keadaan yang juga sama susah seperti kita. Ya, bahkan mungkin jauh lebih susah loh daripada kebanyakan kita. Kebanyakan kita lahir di tempat yang aman. Ini lahir di tempat di mana, wah, binatang buas bisa datang. Wah, angin dingin bisa datang. Orang bayi-bayi bisa jadi sakit. Nah, jadi Tuhan datang melawat manusia, membawa kelepasan dalam bentuk seorang bayi yang juga sama seperti kita, lemah dan juga mengalami kesusahan. Dan Tuhan Yesus tidak hanya terus-terusan jadi bayi, Tuhan Yesus juga mengajari orang-orang yang nggak ngerti firman Tuhan, jadi ngerti firman Tuhan, jadi ngerti, wah, janji-janji Tuhan indah-indah sekali. Dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedih dan kesusahan, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang dari kecil lumpuh, disembuhkan. Tuhan Yesus mempertunjukkan, ya, mengasih tunjuk kepada manusia bahwa ini loh, Tuhan melawat kamu, Tuhan mengunjungi kamu, dan Tuhan bukan lagi membawa murka, membawa marah, tapi Tuhan membawa keselamatan. Dan keselamatan ini puncaknya di mana? Puncaknya ada di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus datang dari pertama sekali. Tuhan Yesus datang. Ujungnya nanti adalah salib. Bahwa di atas salib itu ada kelepasan 100% untuk manusia. Manusia yang tadinya susah karena dosa, di atas salib itu manusia dilepaskan. Nah, ini adalah keselamatan, kelepasan yang Tuhan bawa dari surga ke atas bumi ini waktu Tuhan mengunjungi manusia. Jadi ayat yang tadi awalnya ngeri, ya. Roma 6 ayat 23 bilang, sebab upah dosa ialah maut. Ngeri. Tapi, ya, ada tetapinya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi awalnya ngeri, tapi kita lihat akhirnya sukacita, karunia Allah, hidup yang kekal. Seperti tadi, ya, dari mati kepada hidup. Nah, jadi anak-anak, ini kita sudah mau sampai kepada bagian intinya. Jadi Natal dirayakan karena apa? Pertama, karena Allah sudah mau datang ke dalam dunia, mau melawat manusia yang berdosa. Kita yang susah, Tuhan kasih pertolongan. Dan kedua, karena waktu Tuhan kasih, waktu Tuhan turun ke dalam dunia mengunjungi kita, bukan bawa hukuman, tapi bawa apa? Bawa pengampunan untuk dosa kamu, untuk dosa ibu, untuk dosa keluarga, papa, mama, teman-teman, semua yang lain. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Jadi anak-anak, coba, ya, kamu merayakan Natal bagaimana? Kalau tadi kita sudah belajar, kita rayakan Natal karena Tuhan mau datang mengunjungi manusia, mau membawa pengampunan, bukan bawa marah-marah. Nah, cocok nggak ya kalau kita merayakan dengan hias-hias pohon Natal, dengan dekor-dekor, dengan seneng baju baru, dengan goodie bag makan yang banyak, hadiah buat aku main. Lah, anak-anak perhatikan ya, kalau kita merayakan Natal cuma dengan ini, sebenarnya ini apa sih? Ini kita merayakan diri sendiri loh. Karena yang senang siapa? Yang senang kita. Senang makan, senang pakai baju, senang lihat pohon, senang lihat dekorasi. Bayangin ya anak-anak, kalau kamu punya pesta ulang tahunmu, lalu orang-orang yang datang semua apa? Semua nggak peduli sama kamu. Pedulinya sama apa? Pedulinya sama makanan yang kamu sediain. Pedulinya sama rumah kamu yang bagus, main-main di sana. Tapi nggak ada satupun yang apa? Nggak ada satupun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kamu. Sedih nggak? Marah nggak? Sedih dan marah ya, karena itu tidak pantas. Tapi anak-anak, hari ini kita Natal seringkali begitu. Kita merayakan apa? Merayakan Tuhan yang datang mengunjungi manusia, melepaskan manusia dari dosa. Tapi orang-orang merayakan Natal untuk apa? Untuk senang-senang diri sendiri. Wah, ini salah ya.
Oke, ada satu anak yang mengangkat tangan. Gerald mau bicara apa? Gerald? Oke, nggak jadi ya. Jadi Ibu lanjutkan. Nah, jadi anak-anak, kita bisa merayakan Natal dengan benar adalah pertama, kita memuji Tuhan yang sudah melawat kita, yang sudah mengunjungi dan membawa kelepasan untuk kita. Kita bisa puji Tuhan dengan nyanyian kita. Kita bisa puji Tuhan juga dengan kita mengikuti ibadah dengan baik. Kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang memuji Tuhan. Itu juga bisa memuji Tuhan. Dan kita bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena Tuhan mau mengunjungi kita, Tuhan mau menolong kita. Loh, Ibu Krisi ini mah kita setiap minggu sudah lakukan. Setiap minggu aku ke gereja memuji Tuhan. Setiap minggu kita sudah beribadah. Setiap minggu saya berdoa. Setiap hari malah sebelum makan 3 kali sehari saya berdoa. Ini mah sudah biasa. Nah, ada satu hal yang spesial kamu bisa lakukan di saat Natal. Yaitu apa? Menceritakan tentang kabar baik ini kepada orang lain. Ya, kamu bisa ingetin. Mungkin ada orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Kamu bisa tanya kepada mereka, kamu tahu nggak sih Natal itu sebenarnya rayain apa? Nah, kamu bisa ceritain tentang peristiwa ini. Bagaimana Tuhan melawat manusia. Tuhan membawa bukan hukuman, tapi Tuhan membawa keselamatan. Kamu bisa ceritakan kepada teman kamu bisa ceritakan kepada mbak kamu yang mungkin belum pernah dengar, atau ceritakan kepada orang-orang lain. Ini spesial anak-anak, karena apa? Cerita ini kalau diceritain di waktu lain, mungkin kurang pas. Bisa sih, tapi mungkin momennya nggak cocok. Tapi waktu Natal, kamu bisa tanya sama orang-orang, kamu tahu nggak kenapa kita rayakan Natal? Kamu tahu nggak kenapa Natal harus begini dan begitu? Nah, ini waktu yang sangat spesial ya, untuk bisa menceritakan tentang kabar baik ini kepada orang lain. Dan ini adalah cara terbaik untuk kita merayakan Natal. Karena apa? Karena memang ini yang Tuhan inginkan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk manusia lakukan. Jadi, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ini adalah salah satu hal spesial yang kita bisa lakukan di hari Natal. Nah, anak-anak, kita sudah tahu kenapa Natal kita rayakan. Karena Tuhan melawat manusia dengan cara yang juga sangat spesial. Ya, bukan sekedar kasih pertolongan, bukan sekedar kasih berkat. Tidak, Tuhan datang sendiri di tengah-tengah kita. Ini adalah sesuatu yang patut kita rayakan dan patut menjadi sumber sukacita kita. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Semua tundukkan kepala, semua tutup mata, semua doa sungguh-sungguh dari dalam hati. Ibu Krisi akan pimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan, kalau kami merayakan Natal bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri kami sendiri, untuk membuat kami sendiri puas. Ampuni kami, dan kiranya hari ini kami boleh diingatkan bahwa Natal kami merayakan pekerjaan Tuhan. Kami merayakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga Tuhan mau turun ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah kami, dan melawat kami, memberikan kami kelepasan, memberikan kami pengampunan. Tuhan tidak lagi marah kepada kami, tapi Tuhan mau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendapatkan Tuhan Yesus Kristus yang sama seperti kami, manusia. Dan kami boleh memperoleh penebusan dari Yesus Kristus. Kiranya setiap Natal kami ingat hal ini. Dan kami boleh menjadikan momen Natal ini satu waktu di mana kami menyenangkan hati Tuhan. Membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu serahkan kembali kepada Ibu Miss Penny. Terima kasih Bu Krisi untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan semua kita yang ada di sini. Ya, Gloria,
Puji Tuhan karena Allah yang begitu besar itu mau datang. Kemudian Allah itu sudah datang. Ya, baik anak-anak, melihat cantik cinta kasih Tuhan yang begitu besar ini, Bu Feni mau ajak anak-anak merespon dengan memberikan persembahan. Anak-anak boleh minta tolong kepada mama, papa, atau orang dewasa di dekat kamu untuk boleh memberikan persembahan dengan nanti scan QRIS yang nantinya akan ditampilkan di layar. Ya, seperti itu ya. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu. Oke, ya. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Angels We Have Heard on High. Ketiga baitnya. Singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous songs prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, our newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minta kesediaan Miss Lenta untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah atau akan kita kumpulkan ya. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, misalnya Kak akan pimpin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa melawat kami, bahkan Tuhan Yesus Kristus sudah datang lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Pada saat ini kami juga bersyukur kami datang membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan juga memakai persembahan kami untuk kerajaan Tuhan khususnya melalui sekolah kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat persembahan pujian dari anak-anak sekolah Kristen Calvin, sekarang kita akan menyaksikan pujian dari anak-anak sekolah Kristen Logos.
di hari Natal Tuhan datang dan Tuhan melawat umatnya. Bersama-sama kita mau mengingat sekali lagi Tuhan yang adalah terang dunia itu rela memberikan dirinya dan menunjukkan jalan bagi umat manusia yang hidup di dalam kegelapan. Anak-anak, di hari Natal kali ini kita mungkin tidak bisa membawa lilin, lalu kita mengangkat lilin itu, melihat bagaimana lilin itu juga leleh, tapi lilin yang meleleh itu akan bersinar terang. Anak-anak, tapi Bu Feni mau ajak anak-anak hari ini, meskipun kita tidak bawa lilin, mari kita kembali mengingat kepada Tuhan. Tuhan yang lahir mau menjadi terang, mau menunjukkan terang, membuka jalan, dan menunjukkan kepada kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama, Bu Feni mau ajak kita nyanyi lagu Malam Kudus, dan kiranya kita hidup sambil bernyanyi, sambil terus mengingat kita ini terang-terang kecil yang perlu memancarkan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Bersama-sama kita akan menutup dalam doa ibadah kebaktian Natal Sekolah Kristen Calvin dan Sekolah Kristen Logos hari ini. Setiap anak-anak silakan tundukkan kepala dan minta kesediaan Bu Krisi untuk tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami boleh mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang membuat kami begitu terpesona. Dan kami mau berdoa untuk supaya setiap kami boleh mengingat bahwa kami ada hari ini karena Tuhan sudah menolong kami, karena Tuhan sudah melawat kami. Dan kami boleh merayakan Natal ini bukan dengan mencari kesenangan kami sendiri, tapi kami boleh mencari kesenangan hati Tuhan dan dengan taat melakukannya. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami
di dalam hari-hari kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau menyaksikan satu penampilan pujian lagi dari Sekolah Kristen Calvin dan Sekolah Kristen Logos. Mereka akan menyanyikan lagu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita nikmati ya. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Pleases man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the sons of righteousness. Light and love to all he brings, risen with healing in his wings. While he lays his glory by, born that men no more may die. Born to raise them from the earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Raja mulia, damai
Puji Tuhan. Sekarang Bu Feni mau ajak semua anak-anak, kita akan nyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Setelah itu, anak-anak boleh unmute ya. Anak-anak akan say Merry Christmas ke teman-teman, guru-guru, dan semua orang yang ada di sini. Kalau misalnya nggak bisa unmute, boleh juga mau pakai ketik, juga boleh ketik ya. Pas saat itu ya, kita nyanyi dulu We Wish You a Merry Christmas bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, Merry Christmas untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Ayo anak-anak, boleh nih, boleh unmute terus bilang Merry Christmas gitu ya. Bisa nggak unmute? Nggak bisa unmute. Merry Christmas. Merry Christmas, please. Merry Christmas. Semuanya. Selamat tahun baru. Christmas. Natal, Merry Christmas. Anak Happy New Year. jangan pergi dulu ya. Anak jangan pergi dulu ya. Ntar kita akan foto bersama. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Iya. Jangan pergi dulu ya, anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita mau sama-sama foto. Ayo, sekarang Bu Feni ajak kasih senyumnya yang paling baik. Aduh, udah pakai gaya-gaya ya, udah oke banget. Gaya-gaya, dibuka kameranya ya. Oke, terus kita kasih senyum yang paling baik, kita mau foto sama-sama. Di tempat Bu Feni ini ada 5 slide. Jadi anak-anak harus tahan gayanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Feni bilang slide pertama, tahan dulu senyum. Bisa setiap slide-nya beda. Oke, semuanya. Sekarang kita kasih senyum yang paling baik. Merry Christmas. Ya, senyum semuanya, tahan. Oke, Vincent, ayo. Oh, ada Vincent. Ayo Vincent, duduk Vincent supaya Bu Feni bisa kelihatan itu mukanya. Baik. Baik, slide pertama sudah. Slide kedua, oke. Iya, bagus. Slide yang ketiga, aduh, bagusnya cantik-cantik. Aduh, ini siapa Gio? Di mana kamu Gio? Kok nggak ada kamu nak? Di mana kamu? Ayo, slide keempat, semuanya senyum. Masih senyum, ditahan dulu. Oke, slide yang kelima, yang terakhir. Masih ada anak-anak yang tidak nyalakan kamera. Ayo. Oh, ada Michelle. Oh, Michelle. Ada Emma juga di tempat Michelle. Ini black ya ininya ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak boleh bilang lagi Merry Christmas. Kalau mau pamit juga boleh gitu ya. Selamat Natal anak-anak semuanya. Selamat Natal guru-guru, Bapak dan Ibu guru. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.